Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi yang beranggotakan Raufik, Aditya, Dewi, Kafifa, Ganis, Novita. Pengertian pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dalam bahasa Inggris differentiate instruction adalah proses atau filosofi untuk pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru untuk semua siswa dalam komunitas ruang kelasnya yang beraneka ragam, termasuk cara untuk mendapatkan konten, mengolah, membangun, atau menalar gagasan, dan mengembangkan produk pembelajaran dan ukuran penilaian sehingga semua siswa di dalam suatu ruang kelas yang memiliki latar belakang kemampuan beraneka ragam bisa belajar dengan efektif. Ciri-cirinya. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, terdapat penilaian berkelanjutan. Yang ketiga, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Yang keempat, manajemen kelas efektif. Keberagaman anak di kelas. Yang pertama, keragaman agama. Di kelas ada beragam kepercayaan yang dimiliki oleh peserta didik seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu. Meskipun ada beragam agama, namun guru harus dapat memberikan arahan kepada peserta didik untuk saling menghormati, dan guru juga harus dapat menyesuaikan proses pembelajaran dengan mengajari agama sesuai dengan mayoritas peserta didik. Yang kedua yaitu keberagaman sifat atau kepribadian. Setiap individu pasti memiliki sifat atau kepribadian yang berbeda dengan individu lain. Kepribadian inilah yang menjadi ciri khas dari setiap peserta didik, di mana adanya kepribadian peserta didik yang cenderung pendiam dan adapun peserta didik yang aktif. Dari hal inilah, guru harus mampu mengelompokkan peserta didik agar dapat bersosialisasi dengan temannya. Keberagaman yang ketiga yaitu keberagaman gaya belajar. Saat di kelas, gaya belajar setiap anak juga berbeda-beda, yaitu ada anak yang lebih suka belajar dengan menggunakan audio atau melalui suara, adapun anak yang lebih menyukai belajar dengan menggunakan visual atau gambar-gambar, serta ada anak yang lebih menyukai belajar dengan langsung praktik. Keberagaman yang keempat yaitu keberagaman minat dan keterampilan. Setiap peserta didik juga memiliki minat dan keterampilan yang berbeda-beda. Antara lain, adanya peserta didik yang terampil dalam menggambar atau ahli di bidang seni, ada yang menyukai pembelajaran yang berhubungan dengan angka, ada yang menyukai pembelajaran agama, dan ada pula peserta didik yang senang dalam pelajaran umum. Keberagaman tingkat kognitif. Peserta didik juga memiliki tingkat kepintaran yang berbeda, yaitu ada anak yang dapat dengan cepat memahami materi pembelajaran, ada yang beda pada kategori sedang dalam memahami pembelajaran, dan ada pula yang termasuk dalam kategori rendah atau lambat dalam menangkap materi pembelajaran sehingga butuh bimbingan lebih bagi guru untuk mengajarinya. Teori pendukung. Yang pertama, teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi dikemukakan oleh Uri Brenner. Teori ini menjelaskan tentang perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan luar dari dirinya yang dapat mempengaruhi segala aspek perkembangannya. Teori ini meliputi sistem lingkungan yaitu mikrosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. 2. Teori multiple intelligences. Teori multiple intelligences disebut juga dengan kecerdasan majemuk. Teori ini dicetuskan oleh Howard Gardner. Ia merupakan seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education,
Harvard, Amerika. Kecerdasan ini meliputi kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan logika, kecerdasan verbal, kecerdasan visual, kecerdasan musik, dan kecerdasan naturalis. Ketiga, Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development digunakan untuk menghubungkan antara pembelajaran dan perkembangan. Menurut Vygotsky, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibagi menjadi dua, yaitu tingkat perkembangan aktual dan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak untuk menyelesaikan masalah atau tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seorang anak di bawah bimbingan. Teori pendukung yang terakhir adalah learning modalities. Learning modalities atau model pembelajaran VAK, visual, audio, kinestetik, merupakan pembelajaran yang harus memanfaatkan alat indera yang dimiliki siswa. VAK merupakan 3 modalitas yang dimiliki oleh setiap manusia yang kemudian dikenal dengan gaya belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.